Oke, oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya sehat ya. Di minggu yang kedua ini, di pertemuan yang kedua, kita masih membahas di perkuliahan metodologi penelitian. Untuk materi hari ini, kita fokus kepada bagaimana membuat atau membuat sebuah latar belakang dari sebuah topik ataupun masalah yang mau kita angkat sebagai bahan untuk menyusun, karena kalian lagi sudah mengumpulkan proposal, sudah lagi dalam proses menyusun project, maka ini mungkin nanti kegunaannya buat deskripsi nanti. Tapi nggak apa-apa buat bahan memperbaiki proposal ataupun memperbaiki bab 1 di projectnya, itu nggak apa-apa, bisa dijadikan dasar atau bahan untuk melihat lebih dalam. Nah, sebelum mulai lebih jauh ya, di setiap awal proposal itu pasti dikatakan ya, di bab 1 itu pasti ada latar belakang. Nah, ini menjadi hal yang krusial ya. Jadi bagaimana caranya orang ketika membaca sebuah laporan ataupun sebuah tulisan kita di bab 1 itu tercermin ada masalah yang diangkat, kemudian masalah itu dikaitkan dengan judul-judul yang sudah pernah membuat yang seperti itu. Kemudian dari sisi yang lain kita melihat apa yang bisa kita ambil yang belum ada. Ya, itu yang menjadi dasar pada saat kita menyusun latar belakang. Jadi yang harus kita pahami pertama itu bahwa di latar belakang itu berisi penjelasan dalam bentuk uraian. Jadi uraian seperti yang kalian sudah kerjakan lah ya di laporan proyek ataupun di proposal. Nah, isinya ya, karena ini sifatnya ilmiah, maka bahasanya atau tulisannya menggunakan kalimat-kalimat yang ilmiah. Ya, ilmiah itu dalam arti apa? Ilmiah itu bukan berarti dalam bentuk rumus-rumus, dalam bentuk format-format, formasi-formasi formasi matematika, enggak. Jadi yang dikatakan karya tulis yang ilmiah itu adalah to the point. Jadi tidak perlu kita cerita cabang-cabang, langsung to the point. Ya, seperti itu. Misalkan ini contohnya ya, latar belakang skripsi kita tulis ya. Menjelaskan mengapa topik karya ilmiah tersebut dibuat. Kenapa kita ngambil topik itu, ya, bahan itu. Ya, jadi, tapi kalau proposal kegiatan, HIMA atau BKM, itu kenapa alasan kegiatan itu dibuat? Akan berbeda dia. Ya, jadi kalau HIMA cenderung kepada kegiatan yang akan kita kerjakan. Maka proposal kita isinya adalah kenapa pentingnya kegiatan itu. Ya, dalam rangka misalkan nih, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang kesekian di tahun 2022 ini, ya, dan selama masa pandemi vakum, kemudian dengan adanya terjadinya penurunan tingkat positif rate-nya COVID, maka untuk tahun ini kami dari HIMA atau BKM mencoba untuk melakukan kegiatan, misalkan kegiatan apa, ya, bla 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 bla. Nah, nanti diuraikan di situ tuh, kegiatan ini kegunaannya untuk apa, kegiatan ini terdiri dari dua bagian. Satu, kegiatan yang sifatnya online, dan dua adalah kegiatan yang sifatnya dilakukan misalkan di kampus, misalkan seperti itu. Nah, apa alasannya disebutin bla bla bla. Biasanya kalau kegiatan ini nggak perlu rujukan sumber, tapi kalau ilmiah skripsi itu biasanya ada rujukan. Ya, nah, kalau kita punya latar belakang itu nanti, kalau kita bisa menyusunnya dengan baik, maka pembaca itu nanti akan memahami, melihat tulisan kita. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ini ya, saya mau tunjukkan kepada kalian cara mencari referensi. Mungkin kalian sudah tahu. Ada beberapa mahasiswa yang sering bingung menanya ke saya, Pak, bagaimana cara mencari referensi atau judul-judul yang kira-kira bisa digunakan untuk sebagai topik di dalam skripsi, misalkan, ataupun di dalam proyek. Nah, kalian bisa gunakan Google Cendekia namanya.
Jadi di Google itu tinggal dipanggil aja Scholar namanya, Google Scholar. Enter Scholar ya. Nah, nanti ada Google Scholar ini, tinggal diketik. Diklik ya, kita klik. Nah, nanti muncul di sini. Ini pencariannya. Nah, mau mencari tentang apa? Misalkan katakanlah saya mau mencari tentang apa nih topiknya, misalkan yang ini. Yang bagus, absensi misalkan. Absensi. Pegawai ya. Klik. Nah, ini akan muncul ini judul-judul. Ini ada file-filenya berarti. Ya. Yang ini judulnya misalkan ini yang pertama, perancangan sistem absensi pegawai berbasis web pada studi kasus kantor kecamatan Purwodadi. Di sini dilihat ada pengarangnya, ada 2 orang. Ya, ini tempat publikasinya, tahunnya, dan ini tempatnya, web yang buat mengaksesnya nanti. Ya. Nah, kalau diminta mencari literatur yang katakanlah 5 tahun terakhir, tinggal dicari di sini tahunnya. Kalau mau yang terbaru 2022, tinggal diklik tahunnya di sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini yang 2022. Dilihat di sini. Ini 2022 semua nih. 2022, 2022. Jadi ini yang terbaru. Tuh, ini yang terbaru. Ya, kalau misalkan nggak ada, misalkan kita bisa pilih rentangnya mau ke kapan. 2022 sampai kapan? 2010 apakah berapa? 2008 mulai sampai dengan saat ini. Tinggal diklik. Nah, nanti dia muncul di 2020, 2018 nih. Ya, jadi akan lebih mempermudah pada saat mencari informasi yang terkait tentang literatur. Sebentar ya. Oke, sebentar ada tamu. Oke. Jadi ini cara kita untuk mempermudah mencari literaturnya. Ya, jadi akan lebih mudah nanti pada saat misalkan yang masih bingung dalam mencari latar belakang apa Pak masalahnya, misalkan di perusahaan itu. Saya tuh mau bikin tentang katakanlah penjualan tunai, penjualan online. Tinggal diketik aja di sini. Tuh, muncul di sini. Pak, saya mau nyari tentang SPK ada nggak Pak? Sistem penunjang keputusan. Oke. Nah, nih. Tinggal cari tahunnya. Misalkan mau dari 2021, tinggal diklik. Oh, muncul ya di sini. 2021 sama mungkin ada 2022-nya mungkin nggak ada nih, karena berarti belum ada. Coba kita klik ya 2022. Oke, ada ya. Nah, ini ada 2022. Ini kelihatan di sini sistem penunjang keputusan untuk memilih karyawan terbaik. Metodenya apa? Ini ada metode SAW. Ini metodenya SAW. Ini metodenya AHP. Ini metodenya apa? Di sini nggak ada. Oh, nggak kelihatan ini Pak metodenya. Oh, ini AHP. Ini yang pakai wake product. W. Ya. Dan selanjutnya multi attribute rating teknik dan segala macam di sini. Pak, saya mau ngambil tentang misalkan UI UX, ya UI UX. Kita klik, tuh banyak di sini. Tuh analisis UI UX perancangan ulang front end web smart Cita dengan menggunakan metodenya ini, UCD dan UEGI. Jadi tidak bingung mencari, Pak metode apa ya Pak yang pas ya untuk ini. Ya, nah yang dihadapin sama kakak kelas kalian yang sekarang itu metodenya mereka pada bingung. Nah, beda sama angkatan 2 tahun dan setelah 2 tahun yang lalu dan 3 tahun yang lalu itu berbeda. Jadi metodenya mereka udah jelas. Jadi pada saat skripsi sudah berani istilahnya tuh pada saat diskusi dengan kaprodinya sudah lancar gitu loh, sudah paham. Jadi kita sudah tahu metode ini dengan kasus yang mau kita bahas kita sudah ketemu. Ya. Jadi saya bagi 2 ya. Jadi kalau mau mencari masalah yang akan diangkat, kita bisa survei ke tempat-tempat. Kalian misalkan melakukan magang saat ini ataupun nanti melakukan magang, itu bisa dijadikan di tempat magang itu, bahan magang itu dijadikan dasar untuk membuat sistem, bisa juga. Bisa seperti itu. Atau sebaliknya, ya dari dosen ataupun dari kampus ada masalah yang bisa diangkat. Nah, nanti memecahkan masalah itu nanti dengan menggunakan apa? Nah, mencarinya di sini.
mencarinya. Ya, mencari modelnya. Oke. Jadi bisa kita gunakan dasar untuk melakukan pencarian. Ya. Kalau mau bahasa Inggris, tinggal diketik bahasa Inggrisnya, nanti munculnya bahasa Inggris. Gunakan ini. Ini isinya jurnal. Jadi ini nanti kegunaannya adalah menjadi dasar atau jurnal untuk kita. Misalkan contoh gini, si Indayanti sama Saputra dan Hodijah ini kan sudah pernah bikin sistem penunjang keputusan untuk memilih karyawan terbaik dengan metode SAW. Ini saya klik nih. Saya download ya. Saya download. Oke. Nah, ini saya buka di sini. Oke, Gunadarma ya ini. Dari Gunadarma. Ini bisa saya download ini. Saya PDF-nya saya ambil. Ya. Oke. Nah, ini isinya. Tinggal saya download nanti di sini. Saya copy. Nah, ini bisa saya pindahkan misalkan ke folder. Nanti saya jadikan dasar untuk pengajaran. Misalkan di sini. Metodologi penelitian 2002. Oke. Jurnal. Oke. Nah, ini. Sekarang kalau kita buka di sini ya, kita lihat di sini. Ya, jadi kegunaannya referensi yang ada tadi, yang udah kita download tadi, ini itu untuk membantu kita memahaminya. Jadi sebelum kita menulis ataupun menyelesaikan masalah, kita bisa baca di sini. Bacanya dari awal, dari abstrak ini dibaca. Ya, kita lihat dari abstrak ini bahwa pengelolaan SDM menjadi hal yang penting di keberhasilan sebuah perusahaan. Berarti dia pakai metode di sini. Ya. Nah, dia pakai metodenya ini, penelitian itu creative abstraction ini. Oke, ini. Nah, di sini kelihatan ini. Didapat nilai rata-rata sebesar 80 ini untuk web yang sudah dibuat. Lihat alurnya. Lihat bab satunya, ini pendahuluan. Ya, kita lihat ini pendahuluannya dia buat. Nah, nanti di sesi hari ini tuh saya tuh mau bahas pendahuluan ini, latar belakang ini tuh ada di sini. Ya, tapi saya tunjukkan dulu cara nyari referensinya ya. Oke, terus kemudian tuh kelihatan di sini. Ini bisa dibaca cara ngitungnya. Nah, nanti nggak jelas, baru cari referensi jurnal yang lain untuk menjelaskannya. Pak, ini nggak jelas, Pak. Nah, kita bisa lihat di sini itu alur-alur. Jadi bisa kita pelajari sumber orang yang pernah buat di sini. Nanti dari ketika kita membaca jurnal ini, ketika melihat punyanya yang membuat ini, kita akan tahu, oh dia belum pernah, dia tuh nggak bahas ini. Nah, itulah yang menjadi salah satu fokus kita untuk menarik, membuat judul baru dengan topik yang berbeda, tapi metodenya sama misalkan. Paham ya? Misalkan si A bikinnya misalkan gini, si A bikin donat nih misalkan, saya suruh katakanlah dari kalian dari 5 orang yang di kelas ini, saya minta coba bikin donat menurut versi kalian. Si A bikin donat, toppingnya coklat. Si B bikin donat, toppingnya katakanlah pakai gula merah. Si B bikin pakai toppingnya katakanlah meses. Si C bikin lagi terus sampai 5 orang tuh bikin. Nah, kemudian yang pertama bikin tadi, donat yang coklat tadi itu, saya coba rasanya. Oh, seperti ini. Yang kedua, dia bikinnya ini. Ada juga yang ketiga, bikinnya pakai coklat lagi. Tapi kalau tadi diameter donatnya mungkin sekian, yang ini lebih kecil donatnya. Dia nyebutinnya, saya nggak bikin donat biasa, Pak. Tapi nama donat saya adalah donat apa namanya? Donat kecil ya, donat kecil. Nah, dia buatnya seperti itu. Yang satunya lagi bikin toppingnya berbeda dengan ukuran yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, kan kelihatan di situ. Dari 5 donat tadi, ya dari 5 donat tadi dengan topping yang berbeda-beda, saya mau bikin donat lagi nih, yang ke-6. Ada 2 klausul yang bisa kita ambil. Pertama, mengambil cara bentuk ukuran topping yang sama dari salah satu yang sama dari kelima itu. Atau kedua, kita gabungkan toppingnya. Jadi topping di atas itu gabungan dari 5. Nanti di atas ada 5 topping, tapi dengan ukuran yang berbeda-beda.
Itu berarti berbeda dengan punya orang 5 tadi. Jadi topping saya apa Pak? Topping saya campur-campur. Ada coklatnya, ada mesesnya, ada gulanya, ada ininya, itu. Terus saya lihat, bentuknya semuanya kalau orang identik donat itu bentuknya lingkaran dengan tengah dibolongin. Saya nggak mau kayak gitu. Saya bikin donat yang agak luar biasa, bentuknya segitiga seperti ini. Saya buat donatnya segitiga. Orang aneh loh, kok Pak donat? Ya kan kayak nggak ada aturan donat itu harus lingkaran kan, misalkan seperti itu. Ya kita buat misalkan nggak harus bulat ya, nggak harus bulat, kan bisa aja segitiga. Misalkan, saya nggak tahu, mohon maaf kalau ada aturannya donat harus bentuknya bulat ya. Tapi kalau misalkan punya kebebasan bahwa donat itu tidak ada bentuknya, kita buat bentuk lain, donat versi lain. Nah, kita sudah berbeda dengan orang yang 5 tadi. Nah, itulah yang menjadi dasar pada saat kita menulis sebuah latar belakang. Jadi ketika kita ngambil sistem penunjang keputusan ini, misalkan ini, Pak, saya sama-sama memilih karyawan, Pak. Ada 2. Bisa dengan metode SAW, sama persis, tapi objeknya beda. Objeknya beda. Dia ini di perusahaannya apa namanya? Nah, ini CP Surya Putra Trading. Saya misalkan di kantor ABC. Udah beda itu. Ya, tapi proses perhitungannya, komponen yang dijadikan dasar untuk melakukan perhitungan apakah sama? Nih sama. Nah, kalau misalkan dia sama seperti ini, misalkan kita ngambilnya ini sama dengan ini, tuliskan referensinya. Ini rujukkan ini kriteria yang saya gunakan untuk melakukan pemilihan penentuan karyawan terbaik di PT ABC tadi. Saya mengadopsi dari penilaiannya berdasarkan ini sama persis. Atau kita nambahin jadi ini 7, kita tambahin jadi 11. Nah, 11-nya apa? Yang ke-8, 9, 10, 11-nya kita tambahin sendiri. Nah, itu menjadi berbeda. Atau dari 5 judul SPK yang ada, 3 kriteria, ini 7 kriteria, ini 2 kriteria, ini 9 kriteria, ini 11 kriteria. Semuanya itu kita ambil, kita jadikan dasar bagi kita. Muncullah 50 kriteria untuk menjadikan penilaian. Nah, itu bisa juga. Jadi kita gabungin dari macam-macam orang. Atau kita pilih sesuai dengan perusahaan. Misalkan contoh gini, Pak, di perusahaan saya itu tidak ada, contoh ya, tidak ada Pak penilaian kerjasama. Ya sudah, jangan. Nggak terlihat Pak pekerjaannya tuh kerjasama tuh nggak bisa, karena masing-masing orang kerjanya sendiri-sendiri. Nggak pernah ada tuh, nggak ada pernah kerjasama pekerjaan yang dituntut harus ada kerjasamanya, nggak ada. Yang dituntut misalkan tanggung jawab pribadi, ya sudah, ini di drop, dihilangin. Berarti kita pakai 6 kriteria. Gitu ya. Nah, nanti ini menjadi rujukan. Oke. Itu ya yang mencarinya seperti itu. Nanti ini bisa di-download sama kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Belum ya? Lanjut ya. Nah, kemudian hal-hal penting apa yang harus ada di dalam latar belakang? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan dalam jumlah halaman untuk menulis latar belakang. Nggak ada ketentuannya, kecuali jurnal ya. Menulis jurnal biasanya dibatasin dia. Jadi nggak bisa berleha-leha, berbanyak-banyak cerita. Nah, tapi kalau di dalam tulisan skripsi atau itu tidak ada batasan dalam jumlah halaman untuk menulis latar belakang. Kemudian detail dan disertai data atau fakta yang mendukung. Ya. Kemudian data berupa perbandingan atau penyempurnaan atas tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya. Nah, yang pertama ini tentang jumlah kita menulisnya. Apakah ada batasan Pak halaman? Enggak ada, bebas. Yang kedua, itu bicara tentang kedetailannya. Jadi kalau disebutnya di situ jumlah penduduk Indonesia saat ini, misalkan gini ya, kalian tulis. Misalkan saya tulis di sini latar belakang. Latar belakang. Jumlah penderita, jumlah penderita COVID, jumlah positif ya, jumlah penduduk Indonesia ya, yang tercatat positif ya COVID ya COVID-19 ya per kemarin, misalkan kemarin itu tanggal berapa ya?
Misalkan tanggal berapa kemarin tuh? Lupa nih. Sampai lupa tanggal. Tanggal berapa ya kemarin ya? 11 ya? 20. 22, Pak. 22. Oh iya, 22 Maret ya. Misalkan 22 Maret 2022 adalah sebanyak, nah kita kan nggak tahu ini sebanyak berapanya. Kita kan nggak tahu. Nah, kita bisa buka di sini. Nah, cari di sini. Nah, kita buka webnya di sini. Sorry. Klik ya, sorry. Klik tadi. Ini soalnya ketutup di sini Zoom ini. Oke. Nah, misalkan ini. Saya COVID nih. COVID Indonesia per 22 Maret 2022. Yang positif ya, kita cek nih. Nah, ini kan ada nih. Tuh. Bisa web utamanya ini kan rujukannya. Update per 22 ini kita klik nih coba. Mudah-mudahan bisa dibuka cepat gitu ya. Nah, ini kan jumlahnya kan segini nih. Jumlah terpapar positif. Konfirmasinya jumlah yang bertambahnya sembuhnya sekian, ini total. Berarti hari ini kasus aktifnya ini, nah meninggal ini. Apakah ini mau kita sebutin misalkan di sini? Kita sebutin. Nah, sumbernya adalah covid.go.id ini. Ini nanti menjadi rujukan bagi kita. Ini kita catat dulu di sini. Pindahin sekian. Katakanlah tadi di sini kita tulis. Sebanyak sekian ya. Katakanlah gini, katakanlah. Nah, nanti ini jadi rujukan kita nih sumbernya tek di sini. Nah, ini. Ya. Nah, jumlah angka ini yang angka kita tulis tadi XYZ ini artinya ini harus ini yang kita sebut yang nomor 2 tadi itu. Mana sih tadi itu? Saya harus buka banyak-banyak nih. Nih, ini yang harus detail disertai dengan data dan fakta yang mendukung. Datanya mana? Data angka tadi. Faktanya sudah ada tadi dari webnya COVID pemerintah tadi. Nah, data tadi ya harus ada data tadi harus kita tulis sumber menulisnya, sumber tulisannya. Sumber angka-angka tadi diambil dari mana? Oh, dari webnya ini, Pak. Ya. Nah, sekarang yang kedua yang ingin saya tunjukkan kepada kalian adalah, Pak, bagaimana Pak cara ngumpulin untuk menulis rujukan ini? Jadi gini ceritanya. Kalian mungkin sudah pernah belum pakai Mendeley ya? Saya pakai Mendeley. Jadi carilah Mendeley ini kayak gini ya. Ini COVID. Oke. Mendeley.com. Oke. Nanti download ya di komputernya masing-masing. Ya, nanti ini akan mempermudah kalian pada saat menyusunnya. Nah, ini tinggal di-download. Kalau belum, cari yang downloadnya. Ada bisa di-download ini kalau nggak salah saya di sini. Sorry, mendeley.com supportnya. Oh, ini downloadnya. Nanti kalian download. Nah, kalau sudah di-download, nanti jadinya seperti ini nih pada saat dijalanin. Nih kayak gini. Ya. Nah, saya misalkan tadi yang COVID tadi saya buat di sini, Medlit ya. Oke, ini untuk Medlit, mata kuliah Medlit. Saya tulis ke sini, saya bikin folder Medlit ya, kosong ya ini ya. Saya sinkron dulu. Oke, ini jalan. Oke, kosong ya. Nah, saya balik ke webnya tadi, webnya yang COVID tadi ini. Oke, kemudian di saya bisa saya tambahkan dia jadi Mendeley itu nempel di browser ya, bisa nempel di browser dia di sini. Nah, nanti ini saya masuk misalkan di sini ya, saya login, nanti kalian bikin akun untuk login ke dalamnya. Ya. Oke. Oke, bentar ya. Kita coba dulu nih login. Pak, boleh izin tanya dulu Pak? Oh, silakan, Mangga. Siapa nih? Didi, Pak. Oke, silakan. Jika sumber makalahnya dari orang yang ngomong tuh gimana Pak nyantuminya Pak? Dari orang yang ngomong. Oke, dari ya, bentuknya suara. Jadi orang tuh ngomong, tapi itu ada di beritanya tuh Pak. Gimana yang cantumin tuh orang ngomongnya, namanya, atau dari literaturnya Pak di websitenya tuh? Kalau lebih cepat sih lebih baik sebenarnya adalah
menggunakan literatur di tulisannya, ya di karangannya. Tapi sebentar. Jawaban itu nanti saya tahan dulu. Ini saya menunjukin ini. Misalkan ini tadi ya, sebentar tahan dulu ya tentang audio. Nah, misalkan ini kita mau ngambil ini tadi, ya. Nah ini kan ini web page-nya nih, ya. Tadi saya mau simpan ke dalam yang Matlit tadi. Ini saya hilangkan dulu. Saya pilih yang Matlit tadi nih. Saya simpan ke folder Matlit ini. Saya add. Oke, dia jalan. Nah, nanti pada saat kita buka di sini, ya, kita sinkron. Kita lihat di sini. Tuh, dia akan muncul webnya nih. Nah, ini nanti ya kita bisa perbaiki. Ini tipenya web page. Autornya siapa? Kalau mau ditulis lengkap, oh berarti Kementerian apa tuh? Kominfo tahun 2022 tahunnya, publikasinya Kominfo. Ini kosongin aja nggak apa-apa web page pilihannya. Ya, diakses tanggal berapa berarti tanggal sekarang di sini. Nah, ini nanti sudah ada di sini. Ya. Nanti pada saat mau menulis ini, nah ini kan mau nulis ini kan datanya ya. Ini tadi udah ditulis nih. Ini saya hapus dulu nih. Klik. Nah, saya menulis bahwa ini dirujuk dari kementerian tadi. Saya cari di referensi ini. Kalau kita sudah nginstal Mendeley, di sini muncul nih. Nah, saya tulis di sini. COVID. Ya. Mana tadi itu? Judulnya apa nih? COVID. Judulnya apa tadi ya? Sorry. Nah, judulnya kita bisa lihat nih. Situasi COVID Indonesia. Nah, kita bisa cari di sini. Judulnya insert situasi COVID. Ada nggak di sini ya? Nah ini per 22 Maret. Ini kita klik, ya kita pilih, kita oke. Nanti dia muncul di sini, ya. Nanti kalau dia di sini ada muncul lagi nih situasi COVID ini. Kalau kalian mau carinya modelnya Pak, jangan nggak mau pakai itu. Ini tipenya mau pakai angka, tuh jadi 1. Misalkan mau menulisnya lengkap, bisa pakai gini. Tuh. Kalau mau pakai, biasanya kita pakainya yang ada satunya di sini. Ini contohnya tadi yang jurnal ini tadi, kita lihat di sini ya. Nah, dia modelnya gini, Silviani dan Priyatna. Ya, tapi ada juga yang pakai angka 1 dia di situ nulisnya, pakai angka nomor urut di situ. Jadi ini, nah nanti pada saat membuat daftar pustaka di bawah itu tinggal insert bibliografi ini, klik, tuh muncul. Jadi kalau saya nambahkan lagi, ada lagi jurnal yang lain, sedangkan jumlah misalkan, sedangkan apa istilahnya itu, sedangkan perkembangan COVID secara global cukup tinggi misalkan, yaitu sekian, katakanlah berapa nilainya di sini. Nah, misalkan ini merujuk kepada literatur nomor 2, misalkan katakanlah saya tulis di sini ya, misalkan di sini. Saya klik di sini. Tuh, dia nanti akan muncul 2. Nih, otomatis muncul lagi di sini. Kalau saya tulis lagi, insert lagi literatur yang sudah saya buat lagi, punyanya siapa di sini, yang udah saya download nih, katakanlah ya. Tuh, muncul 3. Dan bla bla bla. 3 muncul di sini. Nah, ini kan sudah ada nih, sudah otomatis dia membuat daftar pustaka sendiri. Nah, ini yang saya sebut, yang kita sebut sebagai menulis latar belakang, harus ada detail dan fakta datanya tadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya si siapa tadi itu, Didi tadi, kalau dia resumenya dalam bentuk suara. Nih, kita lihat di sini. Pada saat kita mengisinya ini, tipenya itu apa di sini? Kita lihat di sini. Tuh. Dari atas ya, ada dalam bentuk bill, buku, bab, kasus, komputer program, conference, film. Nah, film bisa nih, film. Berarti kalau misalkan saya nonton film di Netflix ya, judulnya apa? Saya tulis di sini, saya pilih judulnya apa, direkturnya, ya, tahun berapa publikasinya. Ini judulnya ada di sini nih, judul filmnya apa? Apa ceritanya, autornya, ya, negaranya mana? Itu bisa berarti kita jadikan cerita atau jadikan dasar sebagai referensi, ya. Nah, kalau kita lihat ada nggak, kalau kita misalkan di sininya tidak ada audio,
Ya, di sini kita lihat tuh television broadcast bisa. Berarti dari televisi kan nggak, kalau berita dari berita kan tidak ada suara, maksudnya tidak ada tulisan dengan suara gitu loh. Bisa model ini. Nah, acara yang didengar oleh Didi dari orang itu pada saat acara apa? Kalau didengar pada saat acaranya misalkan di TV, maka masuk television broadcast. Kalau misalkan kita menemukannya dalam bentuk film, berarti di film. Seperti itu. Ya. Nah, ini bisa dicari di sini. Modelnya di sini. Berarti sebenarnya suara itu bisa dijadikan referensi. Ya. Jadi boleh silakan nanti suaranya siapa, orangnya misalkan si A, pada acara apa dia ngomong itu. Ya. Kemudian di mana kita ngaksesnya? Pak, saya ngaksesnya di YouTube. Tulis tuh YouTube tuh. Link YouTube-nya tuh di mana? Diakses tanggal berapa? Dalam acara apa? Pak, saya ikut seminar, Pak, tulis di situ. Nah, kalau di seminar itu menghasilkan dalam bentuk buku, nah udah bukunya itu yang dijadikan lebih lebih umum gitu ya. Kalau suara jarang misalnya seperti itu. Ya, nggak banyak yang dijadikan. Jadi gitu ya, si siapa tadi Didi. Ya Pak. Satu lagi Pak. Ya, sok mangga. Tentang ini sih Pak, Mendeley itu di CIC sendiri itu pakainya style yang apa Pak ya? Oke. Nah, kalau di CIC kalian harus lihat format panduannya format panduan project ataupun skripsi. Setahu saya panduan yang dipakai itu dia IEEE ini. Yang FTI ya, pakainya IEEE ini. Kalau di ekonomi biasanya dia pakai yang ini. Nah, jadi ininya panjang tuh nih. Ini modelnya gini, Jayus et al kayak gini-gini nih. Ya, kalau di ekonomi biasanya pakainya ini. Nah, untuk meyakinkan kita, kalian lihat tuh di format di panduannya. Kalau nggak salah sih ada panduannya ya. Nah, itu dilihat itu bentuknya. Ya. Jadi formatnya bisa dipilih di sini, stylenya mau dimanain. Jadi setelah kalian download Mendeley tadi, kemudian ditambahkan adds-in ke dalam Word, nanti dia akan muncul sendiri di sini dan di web. Nah, di web. Jadi pada saat di browser dia muncul di sini. Nah, di sini. Ini akan lebih mudah mengorganisasi dokumen-dokumen yang akan kalian tulis nantinya. Ya, ini contoh ya. Saya misalkan buat ini, saya bikin foldernya. Jadi kalau skripsi saya bikin folder skripsi. Nah, ini jurnal ini ada sekian. Kalau di sini ini nih contoh buku nih, Harjanto Effendi, bukunya book dia, manajemen operasi, pengarangnya ini tahun 2008 terbitnya. Jakarta edisi ketiga. ISBN-nya saya masukkan. Nah, ini buku software engineering misalkan ya. Nah, ini ada referensi-referensi yang jadi nanti dibikin folder aja. Jadi pada saat skripsi apa literaturnya Pak? Oh, ini udah kelihatan kok skripsi. Saya cari proyek SI ini. Nah, proyek SI pakai ini. Ya, oh ada 3 nih. Oh Pak, saya mau bicara tentang ini. Nah, ini apa Medlit tadi. Oh, ini Medlit ada sekian judulnya. Jadi akan lebih mudah mengorganisasi. Sebenarnya Mendeley bukan satu-satunya, banyak lagi yang lain ya, tapi biasanya secara umum banyak yang menggunakan ini gitu loh. Ya, jadi dan menurut saya coba saya lebih familiar pakai ini. Ya, jadi kalau Pak mau pakai yang lain nggak apa-apa. Mau manual ngetik yang ini tadi nggak masalah sebenarnya. Ya, mau ngetik ini, cuman kalau ngetik ini kan kita repot nih, pengarang misalkan gini katakan saya mau nulis nomor 4, saya bikin dulu 4 gini ya. Aduh, depannya namanya siapa ya? Oh, Agus depannya. Saya tulis lagi, oh tahun berapa ya? Saya lihat 2020. Judulnya apa ya? Kan kita harus ngetik di sini. Penerbitnya siapa? Tapi kalau kita menggunakan ini tadi itu kan tinggal insert gitu ya. Kalau misalkan ada lagi di sini nih, menurut si ini, saya add di sini, saya tinggal pilih salah satu dari ini yang judulnya tadi saya ketik, klik, ya dia muncul 4 tuh, dia otomatis di sini muncul. 4-nya langsung otomatis. Misalkan Pak nomor 2 ini nggak ada Pak, nggak saya pakai, saya hapus aja ini. 2. Nomor 2 ini nggak saya pakai Pak. Udah tinggal refresh. Hilang dia. Jadi kita nggak perlu mikirin daftar pustaka ini nantinya. Ya, kita cukup mikirin berapa banyak file referensi yang ada di bab 1 yang kita masukkan ke dalam latar belakang, terus kita cuplik atau kita citasi di dalam laporan kita. Itu ya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan.
Balik lagi ke sini. Jadi setelah kita tahu bahwa menulisnya di dalam latar belakang itu nggak ada jumlah batasan, harus ada, kalau misalkan ada menyebutkan, misalkan gini lah, kita bilang gini, ada yang nulis, perkembangan teknologi informasi saat ini cukup berkembang pesat. Nah, itu kan bias itu kata-kata itu. Kenapa saya selalu hindari itu? Perkembangan teknologi, kita kan sering nulis itu ya, perkembangan teknologi informasi dan komputer saat ini cukup berkembang dengan pesat. Itu bias. Kenapa bias? Karena nggak berkembang pesatnya itu dari berapa ke berapa. Kalau berkembang itu kan dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, dari 1 juta jadi 5 juta. Itu satu. Itu yang kedua. Itu satu. Datanya nggak ada yang mendukung itu. Kedua, sumber yang menyatakan tulisannya itu mana? Nah, itu akan menjadi rancu pada saat kita menulis tadi. Sebaiknya gini kalau mau nulis gitu. Menurut penelitian di kompas.com, nah kita tulis itu. Perkembangan teknologi informasi khususnya komputer dari tahun 2022, nah jelas di situ tahunnya, dari tahun itu sampai dengan saat ini menunjukkan tren menaik sebesar 30%. Tulis rujukannya kompas.com, diakses tanggal berapa, diambil tanggal berapa. Ya. Itu kan kelihatan di situ. Nah, baru nanti kita lihat dalam catatan Kompas itu disebutkan juga bahwa ya, teknologi komputer yang paling banyak banyak dipilih oleh masyarakat adalah teknologi komputer menggunakan laptop dibandingkan dengan PC biasa. Sekian persen. Tulis kompas.com. Di lain pihak, di dalam sindo.news dikatakan bahwa pengguna komputer itu banyak mengakses internet sekian. Rujuk lagi di situ, sindo.com. Nah, ada aspek yang menarik di dalam penggunaan teknologi informasi. Salah satunya adalah ketergantungan pengguna terhadap teknologi itu. Menurut si A, ketergantungan komputer itu dikatakan ini. Nah, rujuk lagi ke situ di situ. Ya, rujuk lagi ke situ, terus dirujuknya begitu. Nah, makanya biar nggak banyak, ambil beberapa aja referensi yang ada. Jadi nggak usah banyak gitu loh. Ya, nggak usah berapa Pak banyaknya. Kalau kalian mendapat kesempatan studi S2 atau S3, literaturnya pertama bahasa Inggris, kedua jumlahnya itu harus di atas 100 gitu ya. Jadi nggak bisa cuma 30, 10 itu nggak menjamin. Jadi harus 100. Apalagi topiknya bicara tentang systematic review dan segala macam, itu jumlahnya harus ribuan referensi. Kenapa? Karena kan merangkum dari banyak-banyak sumber. Ya, seperti itu. Kemudian dapat juga merupakan perbandingan atau penyempurnaan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau kita menemukan judul yang satu, nah kita mau mirip Pak dengan itu. Pak, saya tuh mirip dengan ini Pak, judul kasusnya Pak. Ya, tetap alur pertamanya, syarat pertamanya jangan sampai ada yang sama persis, plagiarisme. Jangan sampai sama persis dengan itu. Jangan sama persis. Nah, maka dapat berupa perbandingan. Kita melakukan perbandingan. Dia pakai metode SAW. Yang sebelahnya pakai metode SA. Pakai SAW, dia pakai AHP, dia pakai Wiktig product. Nah, kita mau bikin Pak. Kalau saya ngambil salah satu sama Pak. Udah dalam judul kita 3 metode itu masuk. Nanti judulnya adalah perbandingan metode pengukuran kinerja karyawan menggunakan metode SAW. Jadi yang dibanding tuh metodenya SAW, AHP dan WP misalkan di situ 3 metodenya. Nanti kita hitung ternyata dengan metode SAW, nah nanti kan kesimpulan kita kelihatan di situ di ujung-ujung akhir penelitian kita itu. Nanti kelihatan ternyata kalau dengan metode SAW saya nomor 1 kinerja terbaik, tapi dengan metode AHP saya nomor 2. Dengan metode WP saya nomor 1. Kan ada perbedaan di situ, perbandingan. Nah, itu kan bisa berupa perbandingan atau penyempurnaan atas tulisan. Jadi bisa juga topik yang dia itu kita lihat, oh dia SAW-nya kriterianya cuma 2 dikit. Di tempat saya kayaknya ada 5 ditambah. Nah, kita sudah menyempurnakan, menambah. Kita menambah, memperbaiki. Atau bisa juga gini, dia ngitungnya nggak pakai software bikinnya. Itu masih manual, masih ngitung manual pakai Excel, masih menggunakan software Excel. Saya bikin aplikasinya berbasis web, maka judulnya nanti ya rancang bangun sistem penunjang keputusan berbasis komputer untuk penilaian kinerja karyawan di PT ABJX gitu. Ya, jadi ketika kita melihat judul mendapatkan
latar belakang tadi, mendapatkan referensi dari tadi, ada macam-macam, ada bisa bikin sama persis, ya, sama persis, akhirnya muncul plagiarisme, bisa berbeda, ya, beda itu bisa beda tempat, bisa beda metode, tapi caranya sama menyelesaikannya. Itu kan bisa diambil dari referensi yang tadi itu. Ya. Nah, sumber untuk menulis latar belakang dari mana? Kita harus baca literaturnya ini. Bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk buku, catatan, atau tadi si Didi bilang tadi, Pak, saya dari ikut acara ada suaranya dari suara. Itu boleh seperti itu. Jadi itu bisa mendapatkan referensi bagi kita pendukung sebagai bahan referensi. Nah, apa yang harus ditulis di dalam latar belakang? Pertama ini. Jadi ini intinya bisa menjadi satu paragraf sebenarnya. Mengapa penelitian tersebut kita lakukan? Jadi ada paragraf bicara itu. Seberapa penting penelitian itu hingga harus dilakukan? Kenapa kita harus ngambil judul itu? Biasanya kan kita alasannya gini, karena perusahaan itu masih berbasis komputer, maka kita bikin sistemnya. Kan alasannya itu biasanya. Karena biasanya operasional manual perusahaan itu masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, kita akan membuat aplikasi berbasis komputer. Sudah pasti itu. Ya, seberapa penting? Nah, pentingnya tuh lihat ke konteks kenapa harus dinilai kinerjanya. Kenapa? Ya, selain selama ini tidak ada proses untuk penilaian kinerja. Kenapa? Untuk misalkan gini salah satu, untuk mempermudah bagian kepegawaian, untuk memberikan reward dan punishment, itu satu misalkan. Untuk mempermudah karyawan untuk menilai kenaikan jabatan misalkan. Untuk apa? Nah, itu yang kita fokuskan itu. Untuk mempermudah, ya, untuk menghilangkan unsur subjektivitas. Unsur subjektivitas itu gini, saya suka dengan ini, udah dia naik. Ini nggak suka, nanti kamu naik gajinya. Nah, itu kan bisa untuk menghilangkan unsur subjektivitas. Ya, di dalam penentuan kenaikan gaji karyawan, kenaikan jabatan, pemberian bonus dan segala macam. Kemudian bagaimana jika penelitian itu tidak dilakukan? Kalau penelitian tidak dilakukan, ya berarti kalau tadi bicaranya masih manual, ya berarti kan yang tadi latar belakang yang tadi kita sebut bingung, perusahaan masih akan kebingungan, akan muncul objektivitas di dalam penilaian. Sorry, kebalik ya, bukan, akan muncul subjektivitas di dalam penilaian karyawan dan segala macam. Itu kita tulis alasannya di situ. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau dia itu, keuntungan penelitian itu, perusahaan akan menghemat, akan mempercepat pekerjaan, akan ini. Nah, semua bisa kita rangkum di dalam satu subbab di latar belakang masalah itu. Ya, seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Oke. Nah, latar belakang ini menggambarkan apa? Dia menggambarkan pertama kondisi empiris istilahnya. Ini agak teoritis ya. Kondisi yang terjadi terhadap objek yang akan diteliti disertai dengan bukti yang mendukung terhadap pengukur. Jadi kondisi yang terjadi di perusahaan itu seperti apa saat ini? Tadi kita nyebut, bukan berarti kita nggak boleh nyebutin dia pekerjaannya masih manual, nggak apa-apa. Kita sebutin, makanya ketika kalian melakukan magang misalkan nanti di perusahaan ya, itu lakukan hal-hal yang dilihat aktivitas harian, itu yang penting. Kalau orang sistem informasi itu yang penting. Dari pertama kali kita masuk magang di situ, ya, sampai kalian pulang, apa bukan berarti mencatat, enggak, kalian alamin. Jadi tujuan magang itu sebenarnya kita yang magang itu mengalami proses pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Tujuannya apa? Kita bisa tahu kondisi yang terjadi di objek itu. Ya. Nah, saya pernah magang ini ya, saya pernah magang. Pertama datang tuh bosan, saya tuh disuruh apa? Ada arsip ya, ada arsip jutaan itu dokumen yang segini-gini tumpuk di meja. San, kamu rapiin dokumen itu ya di meja. Meja mana Pak? Itu penuh banget Pak, gitu. Dalam hati, waduh banyak banget ya. Tapi mau nggak mau dikerjain. Saya kerjain aja, kita cari. Dikasih clue-nya. Yang dokumen kayak gini pisahin per tahun ya. Iya, pisahin per tahun. Pisahin. Ini tahun kemarin. Ini tentang ini, proyek tentang ini, proyek. Pisahin dokumen yang manual gitu. Nggak apa-apa. Itu saya
di hari pertama saya magang melakukan itu. Ternyata itu adalah ujian ujian buat saya itu. Kalau saya mundur, ya kalau saya bilang aduh nggak selesai, itu hari berikutnya ternyata ya akan lebih berat diberikan pekerjaan itu dan tidak sesuai bidang saya. Ya, bidang kita komputer gitu. Tapi ternyata dengan itu lolos itu, ya pekerjaan berikutnya lebih mudah. Ya, ya jadi itu menguji, kita nggak tahu di balik di pemberian tugas itu ada maksud apa. Ternyata menguji mental saya. Waduh, dokumen sebanyak itu bisa selesai nggak hari ini? Saya selesaikan itu. Jadi ketika udah jam 12 makan siang itu, makan dulu. Nanti aja Pak, saya belum selesai ini. Makan dulu. Nanti aja Pak, ini. Makan. Oh udah makan. Gitu kan. Jadi harus diselesaikan itu. Jam 3 harus sudah pulang-pulang. Nah dari situ muncul akhirnya setelah mau jalan berapa bulan muncul masalah, muncul ide. Dokumen-dokumen yang saya pisahin itu setelah dipisahin saya disuruh ngetik lagi. Terus kemudian saya ingat, saya lihat ibu-ibu yang udah ngetik sana nanti rekapnya di print ya. Di print sama saya di Excel print nih. Kalau saya bikinin sistem itu saya ada pendataan tentang laporan itu kan bisa ya. Nah, saya punya ide itu, bikin aja pendataan itu. Biar ibu itu nggak usah nanya-nanya saya. Saya kasih akunnya ke bagian admin itu, dia tinggal, Bu, klik aja di sini, nanti bisa ngeprint. Akhirnya itu jadi ide, jadi topik baru bagi saya. Jadi bisa diangkat oleh kita menjadi sebuah ide. Jadi ketika magang itu, hal yang ingin didapat oleh kita adalah selain pengalaman kita pernah terjun di dalam dunia perusahaan, tahu tuh dengan berbagai macam orang, diperintah orang, disuruh ini, ngerjain dokumen, nulis manual, itu adalah menurut saya itu mood boosternya itu dapat di situ. Suka nggak suka harus diterima. Oh berarti nanti pekerjaan itu ada yang kayak gitu. Oh berarti saya harus kerja itu nanti bisa jadi nanti dari level paling bawah dulu untuk menuju ke level paling atas. Nah itu secara tidak tersirat itu didapat dari kita. Seberapa banyak ya? Dulu teman saya magang satu tempat itu ada 4 orang, 3 mundur, mundurnya satu mundur, terus akhirnya dua-duanya mundur. Tinggal saya sendiri yang bertahan gitu ya. Karena kerjaannya gitu, cuman suruh dokumen-dokumen gitu San, kayaknya nggak sesuai bikin programnya. Karena teman saya merasa jago bikin program ya, kayaknya sih nggak ada topik di sini. Udah saya ngajuin pindah deh, pindah. Ternyata pindah di tempat baru tidak lebih baik daripada di tempat yang sebelumnya. Kita nggak tahu kan, who knows dia di depannya seperti apa. Itu tadi ya yang pertama. Jadi kondisi empiris. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi ideal didukung dengan teori terbaru. Jadi ketika kita menulis latar belakang itu, kondisi yang diharapkan oleh mahasiswa, masyarakat, atau pemerintah didukung oleh pemaparan dan kajian teori. Jadi apa yang kita inginkan terhadap masalah itu? Ya, salah satu bimbingan saya itu misalkan gini, bagus topiknya gini ya. Setelah saya baca proposal yang itu, bagaimana membuat smart otomotif ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apa yang kita harapkan dengan itu? Bukan gini, akan mempermudah UMKM mendaftar. Itu udah is okay itu ya, nggak masalah itu. Tapi jauh dari itu coba, kalau itu dibikin menjadi umum, artinya semua orang akan masuk ke dalam sistem kita. Kemudian sistem kita itu nanti dipakai oleh banyak orang, berarti ada banyak aspek nih. Nah, bagi kita kalau orang udah masuk ke situ, apa yang bisa kita harapkan? Bagi masyarakat apa? Jangan lagi kata-kata mempermudah mencari informasi. Oh, udah ganti hal-hal yang lebih mengerucut kepada kondisi yang diinginkan. Ya, seperti itu. Misalkan contoh yang paling penting itu gini. Ketika saya lagi naik motor, tiba-tiba di tengah jalan saya ban motor saya katakanlah kempes. Tengah jalan. Ada 2 konsekuensinya. Saya nyari tempat bengkel untuk memperbaiki, atau yang kedua, saya tuntun terus ya sampai rumah, sampai jalan kaki itu, mengharapkan ada orang yang membantu saya nanti seperti itu. Nah, tapi kalau kita ada sistem kita itu, ya, kita tinggal akses kayak 911 lah ya, 911. Tapi ini dalam bentuk trouble kendaraan 911. Kita telepon kita akses webnya itu, kita akses sistemnya itu, nanti bengkel terdekat itu akan kelihatan di situ. Oh ternyata di depan 1 kilometer lagi itu ada bengkel. Nah bengkel itu akan dapat warning. Oh ada orang bermasalah, bisa diambil, klik
Saya ambil nih kayak Gojek ya, kayak gaya apa tuh. Nah, dia ngambil truk misalkan ya, kalau misalkan modelnya pakai online gitu. Truk dia ambil, dia datang nyamperin, atau bisa juga dia datang sendiri, Pak, belum bisa yang model gitu, ya sudah dia datang. Dia tahu tapi mana yang mana yang buka, mana yang tidak. Nah, itu kondisi yang seperti itu, ya, kondisi. Kemudian kita nemuin masalah. Ya, jadi di latar belakang itu kita bisa ketemu masalahnya. Masalah itulah yang nanti kita analisis dan kita teliti seperti apa. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan di situ, kita akan ketemu, oh ini masalahnya penting nih, analisis dan diteliti. Nah, kadang-kadang mencari masalah dan mengangkatnya itu yang bingung. Ya, saya paham nggak semudah itu sebenarnya. Setiap orang, ya seumur kalian saya ngalamin, itu repot kita. Nah, makanya kita bisa dengan minta bantuan orang untuk mencari itu. Makanya selalu saya tanyakan, kalau yang magang itu, kamu ngapain? Ngerjain apa? Makanya penting menulis logbook di dalam kegiatan magang. Logbook ya, buku catatan. Kalian punya buku diary sendiri. Tulis tuh dari jam 7 sampai jam 8 ngerjain apa, bla 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 bla. Kalau zaman sekarang suka dengan video, bikin videonya, bikin vlog sederhana. Kerjanya apa? Dicatat di situ. Hal-hal rahasia jangan dipublish keluar. Hal-hal rahasia di perusahaan. Cukup di hal-hal yang umum aja. Saya mencatat, membuat rekapitulasi. Catat itu rekapitulasi apa, dalam bentuk apa. Dicatat. Bikin punya logbook, buku sendiri itu. Hari pertama ditulis. Tujuannya, kalau tahun kemarin saya lihat yang magang, saya lihat absensinya, dia nggak detail nulisnya. Padahal itu urgent. Kenapa? Ketika kalian ketemu dosen pembimbingnya, sebenarnya kalau saya lihat logbooknya tuh. Kalau mahasiswa yang kemarin bimbingan saya tuh, yang magang tuh saya lihat logbooknya. Nggak bisa saya cerita dia ngerjain apa, dan saya nggak bisa bantu kalau dia misalkan mau ngangkat masalah apa. Kenapa? Karena nggak detail menulis logbooknya. Bila perlu tulis ya, ibarat itu kayak dari kita bangun sampai kita tidur lagi, tulis tuh. Pagi jam 5 pagi 00 saya bangun. Jam sekian saya mandi, jam sekian saya makan, jam sekian ini sekian itu. Pada saat saya, bila perlu, nah detailnya makan, saya makan sarapan pagi dengan telur dadar. Sebutin di situ. Terus kemudian saya berangkat naik Gojek, misalkan ke kampus, ke tempat magang, sebutin nomor platnya, bayar Gojeknya sekian. Terus tulis detail. Di kantor saya ketemu bapak ini. Terus detail di situ. Jadi satu lembar itu satu lembar kertas itu satu halaman logbook untuk menulis itu. Nanti terakhir gunanya apa? Gunanya ketika mau mengangkat topik yang ada di perusahaan itu menjadi bahan, itu akan mudah kelihatan masalahnya. Pada saat saya membuat laporan ini, saya kesulitan untuk menghitung ini. Saya gunakan Excel untuk menggunakan ini. Nah, kan kelihatan, oh dia masih pakai Excel ngitungnya. Tapi saya tidak tahu ini cara menentukan. Saya ada pertanyaan dari saya, bagaimana pimpinan bisa tahu ini. Terus saya kemudian diminta oleh pimpinan untuk membuat rekap bulanan. Saya tidak disodorkan format laporan yang diminta. Akhirnya saya inisiatif mencari di internet format laporan. Nah, itu kan contoh di situ. Sebutin format laporan. Terus muncul ide, berarti kalau saya bikin sistemnya otomatis laporan, kan berarti bagus itu ya. Itu kan muncul ide. Bisa dianalisis dan diteliti lebih lanjut. Cari referensi yang terkait tentang itu tadi, pembuatan laporan tadi. Itu. Ya. Nah, bisa juga dari kondisi yang sudah terjadi ya di perusahaan itu. Tapi bisa juga yang ini, fenomena atau isu terbaru. Hal-hal yang terbaru yang ada di masyarakat, hal-hal terbaru yang ada di perusahaan itu. Bisa juga. Misalkan contoh yang sering saya sebutin, misalkan kalian yang sudah bekerja ataupun kalian magang di perusahaan itu gini misalkan. Pada saat kerja di perusahaan itu, ada teknologi baru dari kantor pusat, ya, ada teknologi baru yang diinstal di komputer kita di cabang misalkan di situ. Ada software baru, aplikasi baru. Nah, biasanya kalau perusahaan cabang itu nanti ada training. Kita diikutkan di dalam training itu menggunakan software itu. Nah, kita lihat kan orang-orang yang training itu ada yang cepat belajarnya, ada yang mungkin nanya-nanya gini. Nah, kita muncul ide dari kita bagaimana caranya ya
bagaimana caranya atau bagaimana cara mengukur tingkat penguasaan teknologi software yang baru tadi bagi karyawan-karyawan training tadi yang baru tadi atau karyawan-karyawan baru yang tadi itu. Nah, kita ukur. Nah, ngukurnya berarti pengukuran tingkat. Jadi mudah apa enggak, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh karyawan itu. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda untuk menguasai itu. Nah, berapa lama waktunya, apa yang menjadi kendala. Nah, itu semua kita analisis, bisa pakai kuesioner, bisa dengan menggunakan alat uji yang lain dan segala macam. Itu muncul ide kan akhirnya. Jadi misalkan pengaruh teknologi baru terhadap kinerja atau bagaimana cara mengukur kinerja karyawan ketika ada teknologi baru, adopsi teknologi baru terhadap perusahaan, adopsi ini dan segala macam. Muncullah ide-ide itu. Itu fenomena. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi di bagian akhir analisis alasan kenapa kita harus menulis itu. Ya, kenapa harus kita ngambil topik itu penting. Jadi kalau kita buat ini menjadi beberapa bab, bisa jadi macam-macam isinya ya, seperti itu. Jadi bisa jadi latar belakang dulu ya. Jadi bisa jadi di bab pertama itu gini. Ya, ini saya hapus dulu nih. Jadi misalkan paragraf pertama nih isinya pendahuluan dulu, cerita dulu. Cerita yang akan mengantar ke bawahnya itu seperti apa? Cerita pendahuluan. Kalau tadi kita mau bicara tentang bagaimana mendata kemiskinan, berarti kita cerita dulu tentang kemiskinan langsung. Kalau kita mau menceritakan tentang kinerja karyawan, kita cerita dulu. Bisa dimulai. Perusahaan ABC memiliki 100 karyawan. Ya, sumber HRD misalnya. Perusahaan itu terdiri dari berbagai macam. Karyawan-karyawan itu memiliki berbagai macam level tingkat pekerjaan. Ada yang menjadi supervisor, ada yang staff, ada yang ini dan segala macam. Setiap tahun perusahaan itu melakukan penilaian. Nah, itu kan cerita di sini, bla 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 bla. Terus kemudian kita ceritain. Ada juga dibalik, karyawan merupakan salah satu sumber daya yang ada di perusahaan. Nah, sumber daya manusia dalam hal ini karyawan di sebuah perusahaan harus selalu dilakukan update terhadap perkembangan ilmunya. Nah, ini kan cerita bisa di atas. Nah, kemudian baru kita bahas ada masalah misalkan di sini. Dari 100 karyawan tadi, dari proses penilaian yang dilakukan oleh HRD dalam setiap tahunnya, selama ini pekerjaan itu dilakukan dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Nah, kegiatan itu ternyata memunculkan celah untuk kita mengangkatnya menjadi sebuah masalah. Ada masalah di sini, bla bla bla. Terus yang ketiga, paragraf ketiga misalnya gitu. Kita kasih teori yang pernah bahas itu. Yang teori bahas masalah itu. Nah, salah satu atau beberapa penelitian terkait tentang penilaian, beberapa penelitian yang terkait tentang penilaian kinerja karyawan itu pernah dilakukan oleh si Ani, di mana penelitian itu dilakukan gini dengan metode ini. Hasilnya adalah ini. Selain itu, si Budi melakukan penelitian penilaian kinerja karyawan, tapi fokusnya hanya pada karyawan ini. Hasil yang metode yang digunakan adalah ini. Hasilnya seperti apa? Bla 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 bla. Terus keempat, selanjutnya adalah si ini. Oke, sorry putus ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi di bab 3 ini, di latar belakang ini, di paragraf ketiga, bisa aja kita bahas teorinya apa, Pak. Lalu rangkum teori-teori tadi itu yang hasil penelitian itu. Baru keempat, usulan kitanya terhadap masalah itu apa? Usulan terhadap masalah apa? Baru yang terakhir tadi, ya simpulkan tahapannya. Gitu. Jadi bisa kita tulis. Nah, nanti teori tadi itu cara merujuk tadi, tolong dicari cara merujuk tadi dengan mendelay tadi. Cara merujuk. Ditulis sama kita. Pakai mendelay kah? Pakai EndNote ya, pakai EndNote boleh seperti itu. Jadi alur cerita itu akan kelihatan ketika kita baca, kita lebih mudah memahaminya. Nih ya contoh ya. Sebentar saya buka jurnal, salah satu jurnal ya. Kita lihat, kita bedah satu-satu misalkan.
Oke, saya cari yang ini komprehensi ini bahasa Inggris. Sistem otentik yang SI aja ya. Kita cari yang SI. Metode eksponensial dalam sistem. Nah ini coba kita buka nih. Kita lihat di alurnya, di bahan latar belakangnya ini. Nah ini latar belakang. Ya, kita lihat. Untuk mempermudah operasional retail dalam mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Nah, paragraf pertama ini dicerita dulu pengantar, kayak kalau kita kan biasanya kan perkembangan teknologi informasi saat ini cukup berkembang pesat. Hal itu ditandai dengan ini. Nah, itu kan contohnya seperti itu. Nah, di sini sayangnya mungkin nggak ada apakah ini merujuk dari cerita orang, ya dari buku kah, jurnal atau dari apa. Nah, kalau dia merujuk harusnya ditambahin ada referensi di sini. Nah, ya. Nah, terlepas dari itu, bagian awal ini dia cerita tentang tadi latar belakang itu. Terus kemudian permasalahan yang sering dihadapi dalam persediaan adalah data yang nggak akurat. Nah, itu yang muncul tuh, data nggak akurat tadi. Persediaan barang sering kosong justru ketika pelanggan membutuhkan. Jadi ketika cari-cari, misalkan kita beli barang, kita kan nanya stoknya ada nggak? Aduh, sebentar Pak dicari dulu. Nah, kalau kita punya sistemnya lebih cepat mendata ketersediaan barang, itu kan lebih mudah pada saat memverifikasi barang itu ada apa tidak gitu. Nah, ini kan cerita di sini masalah bla 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 bla. Permasalahan lainnya dimunculin. Ada berapa masalah di situ. Fakta yang terjadi di lapangan bla bla bla. Nah, di sini kalau kita lihat dia nggak ada referensinya. Dia nggak nyebutin referensinya. Ya, dia nggak bahas orang yang pernah buat itu nggak ada. Ya, tapi dipecahinnya di sini. Di sini. Nah, dimasukkannya ke sini. Nah, jadi ada yang model menulisnya seperti itu. Tapi kalau di dalam proposal atau di dalam tugas akhir yang tinjauan pustaka ini nanti kita sebut detailnya di sini. Jadi rangkuman itu ada di awal tadi. Nih, ini kan ada disebutin sini. Jadi dalam satu, halo ya? Belum, screen-nya belum di-share. Oh, oke. Iya, belum Putus. ada, Pak. Oh iya, putus tadi ya. Oke, ini saya ulangi lagi deh. Nah, misalkan ini contohnya ya, misalkan ini kita ambil satu nih judulnya. Bagaimana menerapkan metode eksponensial pada persediaan. Nah, kalau kita misalkan lihat di pendahuluannya, di bagian paragraf pertama ini, ya di latar belakangnya, ini cerita yang kayak tadi yang kita biasa buat. Misalkan perkembangan teknologi informasi. Nah, ini dia nyebutin mempermudah operasional usaha, ya, bla 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 bla. Nah, catatannya mungkin di sini tidak ada rujukan referensinya, sitasinya. Dia merujuk ke mana? Apakah ini benar tulisan si A, atau tulisannya dia, atau memang ada ngadopsi dari tulisan yang lain. Oke. Nah, di paragraf yang kedua, baru muncul tadi, masalah tadi. Masalahnya apa? Oh, ternyata masalah yang dihadapi itu adalah ini, persediaan barang yang tidak akurat. Barang kosong ketika pelanggan butuh. Nah, informasi itu harus terselesaikan. Nah, ide apa yang bisa kita angkat untuk menyelesaikan itu? Ya, bisa kita tulis nanti di paragraf berikutnya. Nah, sayangnya di pendahuluan ini tidak ditulis secara eksplisit dia sumber-sumber penelitian yang pernah buat sebelumnya. Yang pernah buat yang masalah yang tentang solusi masalah dan metode ini tuh belum ada. Tapi dipindahkannya di bab metode penelitian di tinjauan pustaka di sini. Nah, dari sini kelihatan ada 1, 2, 3 referensi utamanya dia. Kalau kita mau lihat ini referensinya ini yang mana, ini bisa kita lihat di daftar pustakanya dia. Nih, kita cari. No, si ini. Biasanya saya kalau ketemu yang bagus, ini saya ambil nih, saya copy. Ya, saya copy ke sini. Ya. Terus kemudian saya buka browser tadi yang Schooler tadi. Ya, saya buka yang Schooler tadi. Sorry, sebentar. Ini cara ininya ini gimana? Ininya harus dipindahin. Oke. Nih. Nah, misalkan ini saya buka, saya pakai Schooler tadi. Oke, kita lihat. Jadi kalau ketemu
Kalau ketemu itu daftar pustaka yang dari punya orang itu saya lihat, saya cari. Kalau nggak jelas ya, jadi saya klik di paste di sini, saya klik di sini. Tuh kelihatan di sini. Namanya kan sama dengan yang tadi. Tuh, Manik ya. Ini juga namanya Manik tuh. Ya, sama berarti. Nah, ini saya buka biasanya kalau saya gitu cara ngerjain. Saya buka filenya, saya download, saya masukin ke Mendeley. Kalau saya jadikan itu rujukan. Nah, ini saya tinggal buka. Jadi kita bisa cari referensi yang lain yang menurut kita. Nah, ini perusahaannya Sampurna Rokok. Oke, sama topiknya dengan kita. Ini bisa kita download. Atau saya lihat tahunnya 2008, 2008, 2000. Oh, ini kelamaan 2002 enggak deh. Saya ambil yang 2009 yang terbaru ini. Nah, ini buku nih. Ya, nah, ini 99 apalagi ini 99. Oh, udah kelamaan ini, udah enggak jadi. Jadi bisa mempermudah kita untuk pencarian itu. Nah, oke, itu salah satu caranya ya. Jadi ketika kita membaca salah satu dari sumber ini kita kelihatan, misalkan contoh yang lain nih. Saya buka nih. Nih. Analisis penerapan metode penyusunan ini akuntansi. Kita lihat di daftar di ininya. Nah, dia sebutin ini, yang bagian ini nih. Nih sampai sini. Perusahaan akan didirikan atas mempunyai tujuan agar dapat bertahan dalam ini. Salah satu tujuannya bla 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 bla. Ada Mairuhu 2014. Nah, Mairuhu 2014 ini kan ekonomi ya, akuntansi ya, maka model rujukannya dia pakai ini, bukan pakai angka. Mairuhu ini kita lihat di sini. Kita cari. Nah, kerepotannya tadi, karena dia nggak pakai angka, kita nggak tahu nomor urutnya. Kita harus lihat namanya. Nih, Mairuhu itu ini. Linknya udah ada di sini. Tinggal diklik, kita cari filenya. Ya, Mairuhu ini. Jadi, kita baca dari punya orang tadi, terus kita masukkan di dalam tulisan di dalam latar belakang. Jadi kalau saya biasanya tuh seperti ini. Jadi cerita dulu. Kalau saya modelnya gini. Jadi gini nanti ya di slide yang ini berikutnya ini modelnya. Nah ini ya. Jadi kalau kita nulisnya umum dulu. Kalau kita kan biasa perkembangan teknologi informasi terus merucut. Nah, pada saat merucut itu ini intinya ada di mana? Jadi setelah perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat tadi, setelah jumlah penderita COVID katakanlah yang saat ini menurun secara signifikan, misalkan ini sumbernya kita sebutin, apa yang mau kita angkat dari situ? Oh, kalau kita sudah tahu bahwa jumlah COVID-nya menurun dari hari ke hari, terjadi penurunan, maka proses berikutnya adalah menjaga bagaimana jumlah itu terus turun dan secara konsisten tetap protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Nah, itu masalah khusus. Muncullah, tapi ada lagi masalah lainnya. Masalah lainnya adalah banyaknya masyarakat yang tidak care terhadap protokol kesehatan, apalagi di tempat-tempat umum misalkan. Muncullah ide bagaimana cara meyakinkan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan dan melakukan protokol kesehatan di tempat-tempat, khususnya di tempat-tempat umum. Nah, itu kan masalah khusus. Terus muncul ide lagi. Caranya bagaimana? Bla bla bla. Terus ada nggak referensi yang terkait dengan itu? Ya. Jadi akan mempermudah kita dari yang umum terus merucut. Jadi nanti terakhir itu kesimpulan intinya. Kan biasanya kita terakhir itu oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, maka saya atau penulis mengajukan judul dengan topik ini. Biasanya kan gitu kita ya nulisnya. Itu mengerucut ujungnya itu akhirnya dengan masalah yang ada tadi kita menyimpulkan saya akan mengangkat itu menjadi sebuah topik di dalam tulisan saya yang ada. Itu ya. Nah, ini bisa jadi dasar alur kita untuk menyusun latar belakang. Saya mau tunjukkan ini isi latar belakang. Jadi ada teorinya, sumbernya dari buku boleh, ada e-book, jurnal atau yang lain. Kenapa orang lebih cenderung kalau menulis ilmiah diambil dari jurnal? Karena kecepatan update-nya dibandingkan buku. Coba kalau kita bikin buku itu terbitnya tahun 90. Nah, buku yang versi terbarunya nggak ada. Maka orang sering bilang,
Ini udah ketinggalan zaman, tapi belum tentu. Ada ilmu-ilmu yang memang dari tahun 90-an atau tahun 80-an itu masih tetap dipakai sampai sekarang dan tidak ada referensi perbaikannya. Tetap segitu kita jadikan. Nah, untuk mendukung yang terbarunya kita gunakan jurnal. Ya, jadi nanti kalian di dalam menulis bab 1 khususnya seperti itu, di latar belakang khususnya ya, tambahkan referensi yang tadi yang ini yang berguna. Jadi daftar pustaka itu jangan hanya sekedar dimasukkan, bluk, tambahin, tapi ambil tuh. Oh, si A itu pernah bahas ini apa? Ya, oke, itu satu. Kemudian yang kedua, sudut pandang dan pendapat sendiri. Nah, sudut pandang ini cara melihat. Misalkan gini lah sudut pandang. Kan kalau kita kan pernah lihat ya ada gambar huruf 6, angka 6 dan angka 6. Kalau saya lihat dari sebelah kanan itu angka 6, tapi kalau lihat sebelah kiri jadinya angka 9. Nah, itu sudut pandang. Sudut pandangnya bisa berbeda. Kalau kalian menemukan masalah yang akan diangkat, itu sudut pandangnya kan berbeda dengan saya. Karena saya ngelihatnya katakanlah dari depan, kalian dari dalam. Dan kalian ngalamin karena ikut magang atau melakukan proses observasi di perusahaan itu. Maka ketika menyampaikannya kepada siapapun untuk mendapatkan sudut pandang yang lain, maka harus jelas menyampaikannya. Nah, ini yang sering terlupakan oleh mahasiswa itu ketika dia ngobrol. Kalau ke saya itu saya tanya, kamu di mana topiknya PT ini? Apa yang mau diambil? Mau bahas tentang penggajian, Pak. Datanya ada nggak? Pertanyaan saya biasanya itu. Datanya ada nggak? Nggak ada, nggak dikasih, Pak, nggak boleh. Terus mau bahas apa kalau nggak tahu penggajian? Komponen yang nggak dibolehkan. Bukan ingin tahu berapa gaji karyawan-karyawannya, bukan. Tapi minimal komponen gajinya apa saja. Nggak dikasih, Pak. Gitu. Terus ngapain bahas ke penggajian? Mudah, alasannya kan mudah itu. Nah, kalau kalian menemukan data, mendapatkan informasi dari perusahaan itu dan diizinkan untuk diangkat sebagai sebuah topik, lihat sudut pandang masalah yang akan diangkat, apalagi berkelompok. Ya, sudut pandang teman itu pasti berbeda dengan teman yang lain. Ya, cara kita melihat masalahnya bisa jadi kayak tadi, ngelihat dari sebelah kiri itu hurufnya angkanya 6, tapi kanan 9. Oh, debat panjang. Kita udah jelas-jelas tahu bahwa 6 sama 9 itu jauh. Makanya butuh orang kan di tengah, Pak. Saya dengerin yang alasan dia 6 kenapa, alasannya 9 kenapa. Ya sudah kita gabung-gabung aja dua-duanya masalah. Berarti kan ada dua masalah. Bagaimana menetralisir orang yang melihat dari sebelah kiri jadi biar angka 6 bisa tetap 9, yang 6 tadi ke 9, yang 9 tetap 6. Gitu. Itu kan cara kita melihat sudut pandangnya. Terus pendapat sendiri. Nah, muncul pendapat sendiri itu kita yang melihat pendapat itu. Oh ya Pak, kayak tadi itu. Ini kan lama kan ngetik-ngetiknya ya. Bikin ini laporannya kan lama banget, harus dipindahkan Excel, di print. Ya sudah saya bikin sistemnya. Nah, itu kan pendapat sendiri. Pak, kalau saya bikinin programnya sini gimana? Ya udah itu jadi pendapat. Jadi ide kalian sendiri. Ya. Nah, kemudian bisa juga penelitian orang lain. Nah, ini yang tadi rujukan dari jurnal tadi. Cek dari jurnal, lakukan analisa awal dengan contoh soalnya dilihat. Jadi kalau kalian nggak ngerti metode itu apa, cari referensi yang sebanyak-banyaknya dipelajari. Ya, cari referensi yang sebanyak-banyaknya. Saya kalau bimbingan melakukan pada saat kita melihat penelitian dari orang lain itu. Jadi kita lihat dari jurnal orang, kita lihat dia udah ngerjain. Oh ini nggak lengkap, cari referensi yang lain. Nggak lengkap, referensi yang lain. Catat gitu. Ya, nah setelah ketemu ini semua, bikin hitungan manual dari proses itu. Jadi kalau ada hitungannya, hitungan manual. Kalau kita bicara, Pak, saya bikin misalkan sistem penunjang keputusan. Coba bikin dulu manualnya gimana. Manual itu nggak bicara program. Jadi jangan dulu menakutkan diri dengan harus bikin program, enggak. Tapi gambaran besar program yang mau kita buat itu harus bisa kalian ceritakan. Ibaratnya katakanlah kalian punya tanah, minta tolong orang untuk bikin rumah. Orang yang tukangnya tadi nanya, rumahnya nanti kayak gimana ya, desainnya kayak gimana? Ya nggak ngerti ya, rumah lah pokoknya. Ya kalau kayak gitu kan terserah orangnya. Kenapa kita nggak tahu gambaran besar rumah kita? Walaupun rumahnya kita belum jadi, minimal kita tahu
Pak Seto mintanya dua tingkat loh Pak. Kamar mandi nanti kalau bisa agak di pojokan ini. Bapak punya di gambarnya nggak? Aduh, saya tuh nggak bisa desainnya Pak. Nah, nanti tukangnya kan bantu desainnya kan. Dua tingkat ya Pak. Kamar-kamar gini. Itu adalah studi pendahuluan. Walaupun rumahnya belum jadi. Walaupun programnya belum jadi. Tapi kita sudah tahu gambaran besar program kita itu nanti akan jadi apa. Jadi pada saat kalian nanti seminar, deskripsi ya, bukan seminar project. Kalau seminar project pasti harus sudah jadi programnya. Pada saat seminar deskripsi, lebih powerful tuh, lebih berani pada saat ini. Ya, pada saat itu. Ya, jadi pada saat presentasinya lebih mudah, mempermudah data hasil pengolahan perhitungan Excel-nya. Excel-nya aja sekian sheet-nya itu ya, hitungnya tuh udah ribet itu. Nah, sebelum memulai program. Jadi pada saat dia presentasi, alat bantunya pakai Excel itu menjelaskan. Nah, itu saya coba turunkan pada mahasiswa bimbingan yang kemarin wisuda, anak TI, mahasiswa TI. Nah, ada beberapa yang mengikuti cara itu. Jadi lebih mudah pada saat mempresentasikan. Jadi tolong dibuat dulu Excel-nya ya, dibuat dulu Excel-nya hitungannya. Jadi kenapa pada saat mengargumentasikan pendapat kita kepada orang, ya itu silakan aja, nggak apa-apa. Kita punya ini ya. Nah, kalau orang nggak paham, kan gini asumsinya, ada orang itu kan yang ngerti tentang topik itu, ada yang tidak. Nah, bagaimana yang ngerti itu, yang sudah mengerti tentang topik itu menjadi lebih ngerti. Nah, yang belum ngerti dia tahapannya. Maksudnya yang akan kita bahas itu apa? Jadi tidak muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Terus kalau dia ada perbedaan, gimana Pak? Ini pertanyaannya beda Pak. Enggak, ini lihat ini nomor 2 ini. Sudut pandang ini. Ya, sudut pandang. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Contoh misalkan gini. Kalau saya menggambar, katakanlah ya. Nih, saya gambar-gambar kayak gini. Terus saya kasih kepada kalian sebanyak 30 orang ini. Masing-masing orang punya kritik sendiri terhadap gambar saya. Ada yang bilang bagus Pak. Terus saya bilang saya tuh nggak enak sama Pak Sani ngomong jelek. Ya ngomong aja jelek Pak, ya sudah. Satunya lagi, sebenarnya sih Pak bagus Pak, cuman kayaknya ini gambarnya jangan warna merah ini. Nah, sebelahnya lagi ngomong lagi. Dari 30 orang itu punya pendapat yang berbeda. Itulah yang kita sebut sudut pandang. Nah, pertanyaan kita karena kita di tengah, 30 orang itu beda-beda, posisinya apakah harus diambil semua Pak? Harus kita perbaiki semua? Enggak juga. Kalau 30 orang ini saya tambahin jadi 100 orang, ada 100 masalah yang harus kita selesaikan. Jadi gimana caranya Pak? Ya sudah, kita lihat dari 100 itu mana yang urgent dan mana yang sesuai dengan pendapat kita. Yang sesuai dengan topik yang kita buat. Kalau tadi dia bilang warnanya tuh merah, jangan hijau dong, ini warnanya merah. Sebelahnya lagi bilang, udah jangan merah, jangan hijau. Udah, itu nggak usah kita selesaikan. Kenapa? Karena setiap orang akan ditunjukin sesuai dengan warna sukanya dia. Ya, itu artinya kita bikin hal itu yang disebut bias. Jadi masalah itu nggak usah diselesaikan. Berarti nanti kita jawabnya gimana Pak kalau ditanya itu? Itu harusnya cenderungnya merah. Nah, kita buat aturan, jangan sampai kalau background-nya putih, tulisannya putih. Background-nya hitam, tulisannya hitam. Akhirnya nggak ketemu tuh. Nah, itu yang salah fatal. Ya, jadi kita mereduksi hal-hal yang tidak ya terjadi perbedaan pada saat menunjukkan sesuatu hal. Ini yang kita harapkan di dalam latar belakang ya. Itu. Nah, ini contoh sederhana nih, judulnya solusi mengatasi limbah. Ini contoh tulisan latar belakang. Coba perhatikan. Terakhir ya ini ya, sebentar ya. Limbah merupakan zat sisa yang sudah tak berguna dan harus dibuang. Titik ya. Kemudian begitu banyak limbah yang ada di sekeliling kita, misalnya limbah pabrik, rumah sakit, dan rumah tangga, dan lain-lain. Mohon maaf, saya agak ngajar seperti bahasa Indonesia. Tapi saya juga masih belajar ya, jadi bukan menggurui ya. Kita lihat ini, jadi contoh ini. Bentuk limbah pun bermacam-macam. Ada yang padat, cair, bahkan gas. Nah, ya, sampai batas ini cerita dia dasarnya, bahwa limbah itu apa, kemudian posisi limbah itu sumbernya dari mana, bentuknya ada apa. Semua limbah ini harus dibuang. Berarti kan ini harus dibuang karena sudah tidak fungsi lagi. Berarti masalahnya masalahnya mungkin pada saat pembuangannya. Lihat ini pembuangannya. Sebab seperti apapun bentuk dan jenisnya, limbah berpotensi ada masalah nih. Paling besar untuk mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan
oleh limbah sudah pasti memberikan dampak kurang bagus bagi lingkungan, baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan. Misalnya lingkungan menjadi kurang nyaman, ya, makhluk hidup ikut mati, kesehatan banyak orang jadi sesak napas dan segala macam. Untuk itu, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu? Jadi solusi apa? Nah, solusi dalam ya mengurangi dampak mengatasi limbah tadi. Pemerintah perlu mengeluarkan solusi yang bisa mengatasi limbah padat, cair, dan agar pencemaran lingkungan bisa diterhentikan. Dengan adanya solusi penanganan limbah ini, diharapkan lingkungan membaik. Berarti solusi. Nah, cuman di sini tidak menyebutkan solusinya pakai apa. Cuman dia menyarankan, oh sebaiknya pemerintah memberikan solusi terhadap pemecahan limbah. Kan penegasan di situ ya, kita memberikan penegasan harus diselesaikan. Nah, sama seperti tadi, kalau perusahaan itu masih melakukan proses pendataannya secara manual yang memunculkan ada kesalahan di dalam penentuan jumlah barang yang tersedia, dan efeknya nanti pelanggan akan merasa lama waktunya yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, kemudian pelanggan datanya juga tidak akurat. Nah, dikhawatirkan ke depan kalau masalah ini tidak ditanggulangi, maka perusahaan akan memiliki penilaian jelek dari karyawan, dari konsumen. Perusahaan akan mendapatkan penilaian. Kenapa? Karena lama dalam pelayanan, kemudian tidak cepat respon dalam ketika ada permintaan barang baru dari konsumen. Nah, itu kan memunculkan alasan bagi kita untuk memberikan kenapa masalah ini perlu diangkat. Nah, oleh karena itu, salah satu solusi yang bisa kita berikan adalah dengan mengimplementasikan proses pencatatan barang ini menggunakan sebuah aplikasi berbasis komputer. Rancangan aplikasi ini akan dibuat versi web. Kenapa? Karena hanya cukup dipakai di perusahaan ini, bla bla bla. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada tips ya. Ada tips yang bisa diangkat oleh kita. Ya, nanti silakan dilakukan oleh kalian. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Oh, silakan kalau ada pertanyaan.